edisi istri bertanya. Mm-mm. Ini sebenarnya dari kemarin. Jadi kemarin itu lagi ada trending di Twitter seperti biasa. Yang sebenarnya bukan isu baru, ini isu lama tapi gara-gara diomongin sama influencer atau kalau di Twitter itu namanya seleb tweet, jadinya isunya naik lagi. Yaitu tentang pendidikan, Mas. Iya, gimana? Ya, kita sebut nama aja. Jadi mereka lagi bahas itu namanya sekolah Cikal. Yang sekolahnya Mbak Najila Shihab. Gara-gara itu dikasih lihat biaya masuk sekolah Cikal itu ratusan juta emas buat masuknya doang. Dan itu tuh nggak selesai sampai situ, karena selama sekolah pun itu pasti sangat costly. Karena dari orang-orang tua muridnya aja mereka cerita itu study tournya aja ke Hiroshima, Mas. Terus belum banyak event-event yang mengharuskan mereka ke luar negeri. Ya dengan justifikasinya sih, ya tapi kita juga ada event kok ke Sukabumi, ke Garut. Ya men, tapi study tournya aja udah ke luar negeri gitu. Jadi gue ngebayangin udah masuknya mahal, sekolah sepanjang sekolahnya mahal gitu. Tapi memang sih setelah aku cek buka-buka sekolah-sekolah top di Jakarta itu memang harganya ratusan juta juga gitu. Jadi nggak cuma sekolah Cikal. Dan itu agak bikin it's bothering me anyway. Walaupun kita belum punya anak tapi kayak aku terusik aja gitu. Nah, makanya aku mau nanya sama Mas. Ya sebenarnya kan bahas ini tuh kompleks banget ya. Jadi bisa bahas dari sisi psikologi, dari sisi macam-macam, dampaknya buat anak dan segala macam. Nah, tapi mungkin karena Mas background ekonomi dan juga punya pengalaman di pemerintahan, mungkin pertanyaan pertamanya adalah kenapa sih Mas bisa terjadi gap harga yang sebegitu besar? Gap harga antara Yang sekolah yang dikatakan bagus dengan sekolah biasa. Oke. Kalau dari ekonomi, ya sebenarnya hal yang paling simpel adalah mirip Mick Jagger kan, vokalisnya Rolling Stone. Itu ada dulu di buku teks ekonomi, di salah satu case-nya gitu, Mick Jagger ditanya, apa yang menjadi latar belakang atau motivasi kalian melakukan tour ini? Mas lupa tour kapan, di mana? Jawabannya Mick Jagger adalah ya supply dan demand gitu. Sesimpel itu. Thomas mungkin Mick Jagger itu kalau nggak salah sarjananya adalah sarjana ekonomi, jadi nggak tahu lulus atau enggak ya, atau gimana atau enggak, tapi jawabannya ya pakai make sense saja bahwa mereka ya tour karena ada demand gitu. Yang menjawab hal ini ya sebenarnya kalau Mas lihat kenapa ada sekolah mahal, ya berarti memang ada demand. Ada demand ya berarti memang ada sebagian orang yang income-nya itu bisa membeli jasa ini gitu, jasa pendidikan ini. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi memang ada orang-orang yang nggak mampu, ada orang yang memang mampu gitu. Kalau nggak jasa ini atau pendidikan yang model kayak gini nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli kan nggak sustain. Sesimpel itu sebenarnya. Aku juga ngebayanginnya kayak gitu. Ngebayanginnya ya aku sih ngebayanginnya kayak kue gitu. Atau kita mau makan, kita bisa beli nasi pecel yang harganya 10.000, tapi kalau kita punya uang ya kita juga bisa beli makanan fancy di restoran yang harganya 500.000 gitu. Tapi masalahnya adalah ini kan kalau bisa kita bilang pendidikan adalah kebutuhan dasar suatu negara. Ya asumsikan itu dulu. Asumsikan pendidikan, apalagi ini pendidikan dasar gitu, bukan pendidikan tinggi. Itu adalah kebutuhan dasar suatu negara dan bisa jadi juga hak asasi, bukan hak asasi, tapi hak dasar warga negara. Sesuatu yang mestinya didapatkan oleh mereka gitu. Nah, harus nggak sih sama seperti swab test yang sekarang diatur pemerintah, kita menetapkan harga tertinggi dari pendidikan dasar? Kan swab test tuh sekarang di set up kan harga tertingginya maksimal berapa, jadi supaya nggak dimainin sama orang mungkin dan lebih affordable untuk masyarakat. Nah, pendidikan ini, pendidikan dasar yang merupakan hak dasar, perlu nggak sih kita juga menetapkan harga tertinggi supaya nggak terlalu barbar orang netapin harga jasa servis pendidikan mereka? Itu masalahnya kan sangat kompleks soal pendidikan dasar, dan pendidikan dasar seperti apa sih yang disebut wajib itu juga harus ya anggaplah pendidikan harus well defined gitu. Mana yang disebut dengan pendidikan yang menjadi hak dasar, dan boleh aku clarify dulu nggak? Gimana? Jadi kan kita wajib belajar 9 tahun kan. Nah, itu kan pendidikan dasar yang aku maksud menyelesaikan si 9 tahun pembelajaran itu tadi.
Iya. Berarti sebenarnya kan kalau dibilang pendidikan dasar seperti itu, berarti kan tidak ada masalah sebenarnya, karena pendidikan-pendidikan yang dibangun melalui sistem yang ada di pemerintah gitu, melalui sekolah-sekolah negeri, sekolah dasar negeri kan sebenarnya sudah memberikan hal itu kan sebenarnya. Jadi memang kalau isunya masalah standarisasi apa yang mau dikasih sebagai barang publik atau hak dasar itu, nanti sebenarnya kita akan sangat ribet mencari definisi seperti apa sih pendidikan dasar yang wajib itu gitu. Apa sih hak dasarnya? Kalau dalam hal itu untuk membedah masalah itu, tools ekonomi aja sebenarnya tidak cukup gitu. Karena kita harus mengerti dulu sebenarnya yang disebut dengan pendidikan dasar yang wajib dan hak dasar itu apa sih? Apakah ke Jepang misalnya sebagai studi tour itu adalah hak dasar setiap anak SD yang ditawarkan oleh sekolah mahal tadi gitu, atau apa gitu. Itu yang harus kita definisikan dulu. Misalnya apakah mendapatkan guru yang pintar adalah hak dasar dari anak SD, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau iya berarti tugas pemerintah kan adalah memastikan guru-guru itu punya kualitas yang memadai untuk ngajar SD gitu. Nah, aku jadi ingat satu kasus nih Mas. Kasus ponakanku di Bandung misalkan yang mau masuk SMA. Kita asumsikan dulu SMA itu termasuk wajib belajar, berarti hak warga negara ya. Jadi karena sistem clustering yang sekarang ditetapkan untuk milih sekolah, dan akhirnya ternyata si kapasitas sekolah negerinya itu tidak bisa menampung, akhirnya terpaksa dia ke sekolah swasta, dan sekolah swastanya itu mahal. Padahal kualitasnya itu bisa jadi tidak lebih baik daripada sekolah negeri. Kalau misalnya anggaplah kasus pemerintah sudah menyediakan sekolah negeri gitu yang punya standar, tapi masalahnya kapasitasnya tidak memenuhi, yang akhirnya orang-orang kan mau nggak mau ini anak mesti sekolah gitu, dan akhirnya mereka terpaksa ke sekolah swasta, sedangkan si sekolah swasta ini bisa semena-mena menetapkan harga. Itu gimana menurut Mas? Nah, ntar dulu, ini antara satu isu ke isu yang lain melompatnya memang terlalu jauh, karena ini sudah ada dampak dari satu kebijakan. Dalam hari ini klaster. Kalau tadi kan ngomongin soal anggaplah masalahnya bukan klaster nih, anggapnya masalahnya supply and demand. Misalnya masalahnya adalah supply dari pemerintah sendiri itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akhirnya masyarakat harus berpindah ke sekolah swasta secara terpaksa, sedangkan si sekolah swasta ini tidak diberikan batas harga wajar dari pemerintah. Itu gimana? Makanya isunya kan jadinya beda ini, karena kalau itu akar masalahnya berarti bukan masalah yang tadi, yang di awal tadi soal gap, tapi lebih ke masalah bagaimana pemerintah belum bisa menyediakan infrastruktur pendidikan. Nah itu masalahnya kalau mau dibedah tidak sesimpel yang tadi, harus kompleks, karena ini ngomongin masalah budgetnya pemerintah, masalah ngomongin birokrasi, terus soal etos kerja di pemerintah dalam membangun pendidikan, soal konsep pendidikannya itu sendiri. Jadinya luas gitu, dan membatasi harga atas tuh Mas jamin nggak akan menyelesaikan masalah itu juga gitu, karena bisa jadi itu membuat, misalnya nih kalau misal harganya memang dibatasi, bisa jadi ya swasta juga membatasi kapasitasnya, dia bayar guru mungkin lebih sedikit, guru maunya yang dia dapat gajinya itu harus sesuai dengan standarnya si guru ini, sehingga akhirnya si sekolah-sekolah itu juga nggak bisa banyak hire guru karena adanya pembatasan harga atas. Akhirnya juga kan ujung-ujungnya kapasitasnya swasta sendiri kan menurun gitu. Jadi Mas tuh selalu percaya bahwa government itu tidak harus selalu ikut campur dalam pasar, khususnya soal penetapan harga, karena kadang pemerintah itu tidak tahu mana sih harga yang paling pas untuk semua stakeholder di dalam pasar itu bisa tumbuh gitu. Yang benar-benar tahu itu adalah dari masing-masing orang itu sendiri, baik yang beli atau yang menawarkan. Sesimpel itu sih. Nah makanya tidak bisa menjawab tuh kebijakan menetapkan harga atas gitu untuk menjawab soal ketersediaan kapasitas. Itu hal yang bisa jadi salah obat gitu, malah menimbulkan masalah yang lain dalam pendidikan. Kalau gitu aku boleh belok dikit nggak? Ya gimana? Bisa kasih contoh nggak dalam kasus apa kalau gitu penetapan harga atas itu relevan? Penetapan harga atas yang relevan itu menurut Mas, kalau dalam situasi barang itu secara natural memang dimonopoli oleh sebuah
perusahaan. Artinya adalah pasar itu mau nggak mau memang harus ada yang memonopoli. Padahal dia menjadi kebutuhan publik secara luas. Contohnya yang paling konkret apa ya, yang secara Si swab test ini kan ditetapin harga atas, itu termasuk yang relevan. Nah, bisa jadi kan ini masalah isu kesehatan ya, kesehatan dan sebenarnya memang kalau secara natural swab test itu kan ada hubungannya dengan riset yang panjang dari sektor kesehatan. Jadi memang secara natural dia harus punya jangka waktu tertentu di mana pemain itu harus diberikan hak monopoli. Tapi Mas nggak tahu ya struktur pasarnya kayak apa. Secara normal sebenarnya swab test itu bisa bebas gitu. Tapi mungkin karena penemuan alat swab test itu masih ada hak patennya misalnya, itu membuat dia hanya bisa disediakan oleh beberapa orang tertentu. Nah, itu kan nanti sebenarnya kalau dikuasai oleh beberapa pemain tertentu, itu membuat dia punya kemampuan men-set up harga semaunya dia, yang penting di atas biayanya. Dari sisi lain kalau memang masyarakat itu membutuhkan, takutnya yang terjadi kan tadi, yang terjadi adalah pasar itu sangat mengeksploitasi konsumen. Nah, di situ harusnya pemerintah masuk untuk membatasi harga yang paling tinggi. Dalam kasus swab test gitu, bisa jadi itu yang terjadi. Tapi di jangka panjang sebenarnya kalau swab test itu sudah menjadi barang yang nggak ada perlindungan patennya, misalnya bisa diproduksi secara massal tanpa harus bayar patennya misalnya, itu bisa jadi ini sih, bisa jadi suatu saat nggak perlu dilakukan kebijakan penetapan harga. Ya itu sih sebenarnya. Intinya adalah kebijakan harga atas itu hanya menurut Mas hanya cocok dipakai kalau ada barang yang sangat dibutuhkan, tapi secara natural produk barang dan jasa itu adalah barang yang harus dimonopoli. Nah, barang seperti apa sih yang harus dimonopoli? Itu nanti ngomongin bicara masalah barang publik. Oke, sebenarnya jadi komponen pembeda yang paling signifikannya itu apa, Mas? Kenapa Dari apa dan apa? si swab test ini layak ditetapkan harga tertinggi sedangkan pendidikan enggak? Bisa jadi banyak aspek sih sebenarnya. Kalau misalnya soal intervensi harga, Mas tuh selalu berpikir bahwa pemerintah itu kan sebaiknya tidak pernah mengurusi soal harga, karena harga itu yang tahu itu hanya konsumen dan produsen gitu. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi itu ada satu buku oleh seorang penulis ekonomi juga di luar negeri itu, bahkan dia menulis soal bagaimana kapitalisme itu muncul dari Islam. Dan dia bilang bahwa dia mengutip sebuah hadis di mana Nabi Muhammad pernah berkata bahwa harga itu di tangan Allah gitu, dan dia nggak mau membuat sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Intinya kalau Mas lihat pemerintah itu harusnya nggak terlalu banyak turut campur di harga. Yang menjadi pembeda sebenarnya kompleks sekali, tapi prinsipnya itu adalah kalau barang itu masuk dalam apa yang disebut dengan public goods, maka dia bisa masuk dalam wilayah di mana pemerintah mengintervensi harga. Kenapa? Karena secara natural barang publik itu tidak akan ada bisa dibuat oleh private karena sifatnya yang nggak akan menghasilkan keuntungan buat private sector itu. Misalnya contohnya sesuatu yang sangat masif untuk membangun infrastrukturnya, tapi keuntungannya tuh kecil banget. Contoh adalah membangun infrastruktur listrik yang optimal di daerah pinggiran Indonesia gitu. Setelah infrastrukturnya dibangun kan itu butuh mungkin berpuluh-puluh tahun bisa balik modal kan. Ya di situ kadang pemerintah harus melakukan intervensi. Misalnya, bangun infrastruktur listrik di sana, nyediain listrik ke masyarakat yang baru sedikit di sana, terus ditetapkan harganya biar terjangkau. Karena kalau menggunakan hitungan-hitungan ekonomi yang formal itu pasti harganya mahal banget dan nggak akan mungkin ada orang yang mau beli juga. Hal-hal yang kayak gitu. Intinya kalau dari sifat barang publik itu sebenarnya yang paling basic adalah apa yang disebut dengan non-rival dan non-excludable. Jadi kalau yang disebut non-rival itu ya misalnya kayak Mas makan donat satu, Ayang nggak mungkin kan makan donat yang sudah Mas makan kan. Berarti ini barang donat ini disebut barang rival, karena ketika Mas makan donat ini, Ayang nggak bisa makan donat Mas yang sudah dimakan karena dia berkurang. Tapi barang yang tidak rival misalnya apa? Pemandangan alam gitu. Kalau Mas nikmati pemandangan alam sekali, ya yang kan tetap bisa ngelihat itu. Nah itu salah satu jenis barang yang sifatnya itu non-rival pemandangan. Non-excludable itu lebih kepada teknisnya dan kelembagaannya sih. Ada barang-barang yang secara formal kita bisa batasin, orang nggak bisa masuk untuk menikmati hal itu.
bisa diatur secara aturan, ada larangan gitu, bisa diatur secara teknologi. Misalnya kalau dulu yang sangat teknis, misalnya untuk masuk jalan tol kan sebenarnya nggak ada yang bisa batasin kan. Tapi dengan adanya jalan tol dibangun di atas, ada penutupnya, palang pintunya, nggak semua orang bisa masuk. Terus kalau yang secara aturan, misalnya kalau lagu, musik digital, itu secara teknologi sekarang kita bisa copy paste semaunya. Tapi kan sebenarnya secara aturan dilarang kita melakukan copy, ada copyright-nya. Nah itu sifatnya lebih ke partial non-excludable gitu. Nah barang publik murni itu biasanya yang sifatnya ya sudah dia non-rival dan non-excludable, itu biasanya barang publik pure gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya pemerintah bisa masuk untuk melakukan intervensi, men-set up harga sehingga marketnya bisa tumbuh dulu atau jalan, atau memang secara natural nggak akan pernah bisa karena kita nggak bisa melakukan non-rivalitas dan melepaskan karakter non-rivalitas dan excludable. Itu basicnya. Sekarang kembali ke pendidikan. Apakah pendidikan itu non-rival? Apakah pendidikan itu non-excludable? Nah, banyak yang bilang ya pendidikan itu bisa jadi sebagian non-rival karena ketika ada sekat-sekat kelas ya, kita ketika orang mengkonsumsi pendidikan, jasa pendidikan ya 30 orang itu ya kan yang bisa menikmati. Begitu waktunya lewat, orang lain udah nggak bisa menikmati. Tapi bisa jadi dengan teknologi sekarang yang namanya pendidikan dan ilmu yang hard skill itu bisa disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia kan. Jadi sifatnya pun bisa berubah sesuai dengan teknologi. Tapi kalau kita ngomongin tadi pendidikan dasar yang bukan lebih ke soft skill misalnya, yang artinya dia rival ya, dan excludable, apakah itu jadi public goods? Nah berarti secara sifat kan sebenarnya pendidikan itu bukan barang publik kan? Bukannya justru jadi barang publik? Karena dia kan kita bisa melakukan pembatasan kan, kita bisa mengeksklud orang dari barang ini, kita bisa membuat barang ini jadinya bukan public goods ya. Nah makanya ini memang sebuah perdebatan yang panjang, apakah pendidikan itu adalah barang publik atau tidak. Kalau dia barang publik berarti pemerintah harus menyediakannya dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait juga di dalamnya tentang harganya. Tapi kalau ini barang privat ya jangan-jangan sebenarnya yang baik adalah pendidikan ini dianggap sebagai komoditas, barang dan jasa, sama seperti kita training bahasa Inggris, kita kursus IELTS. Ya jangan-jangan pendidikan itu seperti itu. Nah makanya sebenarnya isu pendidikan ini lebih kompleks dari sekedar analisis tools ekonominya. Kalau misalnya ngomongin soal pendidikan kayak apa dan bagaimana, ekonomi saja tidak bisa menjawab sebenarnya isu pendidikan ini. Soalnya apa sih pendidikan dasar? Mana sih yang disebut dasar? Terus bentuk pendidikan itu konsep falsafahnya kayak apa sih? Apakah pendidikan itu soal orang tahu bagaimana? Atau orang tahu apa? Apakah pendidikan itu kita soal compete dengan orang lain dan menjadi yang terbaik? Atau kita harus kolaboratif? Apakah pendidikan itu soal attitude dan adab ketimbang ilmu pengetahuannya sendiri? Nah itu kan hal yang kompleks sebenarnya kita menempatkan pendidikan. Begitu. Jadi tetap Mas merasa di posisi yang tidak perlu menetapkan harga tertinggi untuk pendidikan ya? Dalam kasus ini menurut Mas ya even itu untuk pendidikan dasar wajib SD, SMP. Iya, karena kalau yang dijadikan alatnya untuk mengatasi soal ketimpangan, ketersediaan kelas itu bukan jawaban yang tepat menurut Mas. Jawaban yang tepat ya mungkin kita harus pertama ya kita melakukan mungkin reorientasi juga soal apa itu pendidikan misalnya. Apakah pendidikan itu memang harus di sekolahan? Siapa yang paling wajib soal pendidikan anak? Orang tua atau sekolah? Terus sebenarnya anak itu dituntut tahu banyak atau bahagia? Jadi banyak hal banget yang harus dibahas sebenarnya soal pendidikan. Adapun yang kita lihat di saat ini, pendidikan dasar itu mahal, ya itu sesimpel ada permintaan gitu. Oke. Kita skip yang penetapan harga tertinggi berarti. Cuman kalau aku tuh concernnya ya, aku tuh ngebayangin kalau misalnya semakin ada sekolah-sekolah yang berlabel mahal gitu, seolah-olah menimbulkan eksklusivitas pada anak-anak yang ada di dalamnya juga gitu, yang akhirnya menimbulkan gap, entah itu gap ekonomi, gap sosial yang semakin besar juga. Itu menurut Mas gimana?
Kalau maksudnya kan akhirnya si anak-anak ini hanya punya teman dengan peers yang dengan setipe peers dengan mereka. yang setipe dengan mereka. Sekali lagi membahas hal ini juga membahas isu yang kompleks soal society gitu. Jangankan di sekolah, di sosial media pun orang pun kan akhirnya bergerombol dengan orang-orang yang setipe dengan dia gitu. Dan anak-anak itu berkumpul dengan anak-anak yang kaya, itu juga soal yang ini ya, ekses negatif lagi dari bagaimana orang tuh berkumpul sesuai dengan tipe-tipenya masing-masing, termasuk tingkat kekayaan seseorang gitu. Dan hal ini bukan hal yang baru terjadi saat ini gitu. Abad-abad lalu pun ya orang pun seperti itu kan, ada golongan berdarah biru, orang-orang yang hanya diberikan sekolah mungkin hanya orang-orang yang dari turunan priai gitu. Sekarang ketika orang dibebaskan, siapa yang mampu membayar pendidikan akhirnya adalah orang-orang yang punya uang gitu. Solusinya nggak bisa sesimpel tadi menetapkan harga. Solusinya memang harus lebih fundamental ketimbang soal kebijakan harga. Yang paling pokok sih menurut Mas, kita harus kembali ke akar core-nya pendidikan itu sendiri sih. Pendidikan tuh buat apa sih sebenarnya? Terus tanggung jawabnya siapa sih? Terus apa sih yang dimau anak-anak itu kita juga harus tahu gitu. Karena kan belakangan kan juga ada semacam mencoba melakukan reformasi soal bagaimana sih sistem pendidikan itu gitu. Jadi menjawab hal orang semakin tersegregasi ya itu bukan isu yang baru, itu isu yang sudah lama terjadi gitu. Caranya pun tidak selesai hanya dengan cara-cara soal ekonominya aja, tapi soal ya pendidikannya itu sendiri gitu. Ya aku sih ngebayanginnya kita kan pasti punya goal untuk seperti negara maju yang kualitas pendidikannya terdemokratisasi, orang nggak ada istilahnya labelnya sekolah favorit, sekolah mahal, sekolah jelek, tapi hampir semuanya merata sehingga mereka bisa stay di lingkungannya masing-masing tanpa harus ke tempat tertentu, toh kualitasnya juga sama. Nah, untuk nyampe situ kok aku ngebayanginnya dengan adanya segregasi yang terjadi ini semakin jauh gitu kita nyampe ke tujuan kita itu. Mas gak tahu ya di negara maju itu kayak apa sebenarnya mereka secara detail membangun sistem pendidikannya. Kalau dibilang Singapura, Mas gak sepakat Singapura bisa jadi contoh negara maju yang harus kita ikutin karena eksesnya anak-anak di sana itu menurut Mas sangat stres gitu dengan sistem pendidikan dasar mereka. Tuntutannya tinggi Tuntutannya banget. sangat tinggi. Jangan lupa kita pernah ada survei loh, misalnya bisa survei secara kebahagiaan masyarakat Indonesia, anak-anak dasarnya itu yang paling bahagia gitu ketimbang sekolah-sekolah yang lain, walaupun secara kemampuan kognitifnya termasuk yang rendah. Jadi agak outlier memang. Biasanya kalau sistem pendidikannya bagus, kognitifnya bagus, ya mereka juga happy gitu. Tapi kan sampai saat ini ya sistem pendidikan di dunia pun sebenarnya mencari bentuk gimana cara mendidik anak yang baik. Ya mungkin kalau misalnya yang ada yang contoh-contoh orang sering ngasih di Finland gitu. Gimana mereka Anggaplah di Finland itu udah bentuk ideal nih. Yang kualitas pendidikannya merata, kognitifnya bagus, tapi juga kebahagiaannya bagus. Intinya mari asumsikan kita jadikan Finland sebagai goal kita gitu. Nah, apakah segregasi yang terjadi sekarang dengan sekolah yang semakin mahal di Jakarta, yang kualitasnya dianggaplah lebih bagus gitu, itu membuat kita semakin jauh ke goal kita seperti Finland gitu? Makanya harus dicari tahu sebenarnya kunci suksesnya negara di Finland itu seperti apa. Apakah memang kebijakan yang rigid kayak tadi menentukan harga adalah salah satu strateginya Finland, ataukah sebenarnya mereka lebih banyak membangun sistem pendidikan dari orientasi pendidikannya itu sendiri diubah semua, atau mereka mengubah dari kualitas tenaga pendidiknya gitu, kualitas kesejahteraan tenaga pendidiknya. Jangan lupa Finland itu dalam kapasitas sekarang sebagai negara yang maju gitu. Artinya dari sisi budget pemerintahnya pun lebih luas, lebih longgar ketimbang mungkin di Indonesia. Terus penduduknya juga tidak seberagam dan tidak sekompleks di Indonesia. Jadi banyak banget variabel yang harus ditelusuri dari kisah sukses itu gitu.
Ya ini juga kita bias ya, karena kita belum punya anak. Karena bias dalam artian ya kita juga nggak tahu sih, kalau kita punya anak kita akan membiarkan anak kita ke sekolah biasa aja yang memang punya change yang sama untuk dapat pendidikan yang bagus di pendidikan tinggi, atau kita sebisa mungkin seperti orang tua lain memperjuangkan agar anaknya masuk sekolah favorit, bahkan itu dari pendidikan dasar gitu. Ya yang menarik sih yang sekarang aku kepoin adalah berapa biaya totalnya kalau sekolah di tempat mahal di Jakarta dibandingkan kalau ya udah deh kita tinggal di Finland misalnya, tapi ya harus tinggal sekeluarga kan karena anaknya masih SD, nggak bisa tinggal sendiri. Kalau ternyata biayanya sama, ya kenapa nggak misalnya kita sekalian aja di luar negeri ya kan. Ya itu sangat simplifikasi kan, karena kan orang yang tinggal di Indonesia dengan gaji yang besar kan bisa jadi karena rezekinya di Indonesia gitu. Kalau mereka pada pindah ke sana semua, mungkin rezekinya nggak ada di sana. Jadi itu kan sekali lagi kompleks, tidak sesimpel melihat hitung-hitungan benefit and cost, kecuali uangnya datang dari langit, kita bisa milih mau sekolah di mana sesukanya. Ya cuman isu-isu si sekolah mahal ini akan bikin aku mikir sebenarnya kalau di luar negeri itu biayanya berapa sih yang dikeluarin sampai orang lebih milih ya udah deh nggak apa-apa di Jakarta dengan harga segitu pun nggak apa-apa. Ya dan sebenarnya ya lebih ke lihat kebutuhan aja, jangan-jangan yang ditawarkan yang mahal-mahal itu ya overkilling juga, apa sih nyebutnya? Overkill ya? Overkill. Overprice. Enggak, overkill Yang gitu. ditawarin sebenarnya bukan sesuatu hal dasar yang dibutuhkan gitu. Iya, kayak misalnya ada apa namanya? Butuhnya nasi ayam doang, dikasihnya plus ini plus itu plus ini. Iya, kayak study tour ke Jepang kan, apakah memang anak-anak butuh itu? Is it necessary gitu? Iya. Ya, oke deh. Jadi harus rasional juga di dalam melihat kebutuhan. Dan yang tahu kan orang itu masing-masing. Kecuali kita punya machine learning yang bisa mempelajari isi kepala manusia lebih detail. Itu Sun. Ya udah. Oke deh, makasih Mas. Oke.